Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Ibu Guru Yumna. Pada video kali ini, Ibu Guru akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 2, tema 1, subtema 3, yakni hidup rukun di sekolah. Oke, tapi sebelum kita mulai, tolong ya, klik dulu tombol subscribe supaya video ini semakin berkembang dan tombol lonceng di sampingnya untuk notifikasi video-video Ibu Guru Yumna selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat di gambar. Ada gambarnya Udin dan Beni. Ya, kita baca narasinya. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Ketika istirahat, Udin dan Beni duduk di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Mungkin anak-anak bisa makan bekal bersama, atau mungkin jajan di kantin, atau duduk-duduk juga bisa ya. Apakah kamu bermain dengan temanmu? Bermain juga bisa ya. Ketika istirahat, anak-anak boleh bermain. Lalu bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Ayo, sikapnya bagaimana? Nah, sikapnya ia harus rukun. Ya, harus tertib, harus rukun. Tidak boleh bertengkar atau rebutan. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke muatan PPKN. Nah, contoh pengamalan sila ke-1 Pancasila di sekolah. Contoh yang pertama, mempersilahkan teman yang akan beribadah. Ya, kalau ada teman yang akan beribadah, ya kita persilahkan. Jangan sampai kita cegah atau malah kita larang. Lalu contoh yang kedua ada berdoa bersama sebelum memulai belajar. Kalau kita di sekolahan, itu pasti ya, sebelum belajar kita pasti berdoa bersama-sama. Dan ketika selesai belajar, kita juga berdoa sebelum pulang sekolah. Lanjut. Lalu ada contoh pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah seperti apa? Oke, contohnya menggunakan bahasa yang santun saat berbicara, terutama kepada yang lebih tua. Tapi juga dengan teman, dengan orang yang lebih muda, kita juga harus menggunakan bahasa yang santun atau yang sopan. Lalu juga menolong teman yang mengalami kesulitan. Kita sebagai manusia itu wajib ya menolong orang lain yang mengalami kesulitan. Apalagi kita kenal, ya harus ditolong. Lanjut. Nah, sekarang contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Oke, yang pertama bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Oke, anak-anak teman-temannya banyak, sukunya macam-macam. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan ya, tetap harus kita ajak bermain bersama. Berikutnya menggunakan produk dalam negeri ya. Anak-anakku semuanya, produk-produk negara Indonesia, produk negara kita itu bagus-bagus, bahkan sudah banyak yang dikirim atau diimpor ke luar negeri. Jadi jangan khawatir, kita pakai produk dalam negeri saja, tidak usah beli dari luar negeri. Ya, kecuali kalau memang di Indonesia tidak ada, ya. Kan kalau anak-anak beli di luar negeri kadang biayanya juga mahal ya, harganya mahal, ongkirnya juga mahal, ya. Jadi lebih baik kita pakai produk dalam negeri. Berikut. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah. Ya, contohnya apa? Contohnya bermusyawarah saat diskusi. Nah, kalau anak-anak sedang berdiskusi, ya bermusyawarahlah dengan baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Lalu menghormati pendapat orang lain. Ya, kita semua ketika berdiskusi itu berhak menyampaikan pendapatnya. Ya, tetapi ketika ada orang yang sedang berpendapat, ya kita harus menghormati dan menghargai. Tidak boleh langsung menyela. Berikutnya, contoh pengamalan sila kelima Pancasila di sekolah. Apa contohnya? Yakni melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Betul, ya. Haknya anak-anak di sekolah apa? Haknya anak-anak itu mendapat pengajaran dari guru, lalu mendapat kasih sayang, mendapatkan nilai, dan juga nanti menerima rapot. Sedangkan kalau kewajibannya apa? Kewajibannya adalah menghormati guru, mentaati guru,
mentaati aturan-aturan yang ada di sekolahan, juga mengerjakan setiap tugas yang sudah diberikan oleh guru. Hanya ini berikutnya, belajar dengan rajin untuk meraih prestasi. Ini merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila di sekolah. Lanjut. Sekarang kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Baik, kalimat perintah. Kalau kemarin anak-anak sudah belajar tentang kalimat ajakan, sekarang kita akan belajar tentang kalimat perintah. Kalimat perintah ini digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu, ya, atau mengerjakan sesuatu. Oke, kalimat perintah ini mempunyai ciri-ciri. Ya, ciri-cirinya adalah ciri-cirinya itu menggunakan kata lah atau kan. Ya, jadi ada kata lahnya atau kan. Dan juga kalimat perintah itu menggunakan tanda seru. Di sini tanda seru itu bukan tanda pentong ya. Ya, tanda seru itu bentuknya seperti itu, seperti garis tegak dan ada titiknya di bawahnya itu. Itu namanya adalah tanda seru. Oke, kita beri contoh. Contoh yang pertama. Berbarislah dengan tertib. Oke, di situ ada kata lah, ya, dan juga ada tanda serunya. Berarti ini merupakan contoh kalimat perintah. Lalu, masukkanlah bukumu ke dalam tas. Oke, masukkanlah, lah. Ada juga kata tanda serunya di situ. Berarti ini adalah contoh kalimat perintah. Berikutnya, kerjakan tugas di bukumu. Kerjakan, kan. Nah, ada kan di situ dan tanda seru. Nah, berarti tiga-tiganya ini merupakan contoh dari kalimat perintah. Berikut. Ya, sekarang ada kalimat perintah dalam percakapan. Ini di sini ada Bu Yumna dan anak-anak. Selamat pagi anak-anak, duduklah dengan tertib. Baik Bu Yumna, hari ini kita akan belajar menggambar imajinatif. Keluarkan buku gambar dan alat menggambar kalian. Baik Bu, bolehkah saya menggambar di luar? Boleh Amel, duduklah di tepi teras. Tapi jangan mengganggu ketertiban kelas lain. Baik Bu. Oke, sekarang kita cari. Di sini ada berapa kalimat perintah? Oke, ada berapa? Ya, ada 3. Itu sudah Ibu beri warna merah. Yang pertama, nih, duduklah dengan tertib. Ya, di situ ada kata lah dan ada tanda seru. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarkan buku gambar dan alat menggambar kalian. Keluarkan, itu ada kata kan dan ada juga tanda seru. Itu adalah kalimat perintah yang kedua. Dan yang terakhir, duduklah di tepi teras tapi jangan mengganggu ketertiban kelas lain. Di sini juga sama dengan yang pertama tadi, duduklah. Ya, lah itu merupakan ciri-ciri kalimat perintah. Berarti dalam percakapan ini ada berapa? Ada 3 contoh kalimat perintah. Lanjut. Ya, kalau tadi kalimat perintah dalam sebuah percakapan, sekarang kita akan menyanyi. Ya, menyanyi dari kalimat perintah yang ada dalam lagu. Judul lagunya adalah Pergi Belajar. Ciptaannya dari Ibu Sut. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Ya. Baik, sekarang kita cari kalimat perintahnya. Yuk, kita cari kalimat perintahnya. Sudah ketemu belum? Oke, sudah ya? Oke, sudah ketemu. Yang mana kalimat perintahnya? Iya, yang ini dia kalimat perintahnya. Rajinlah. Ada kata lah di situ. Maka ini merupakan kalimat perintah. Lanjut, bisa ya? Pasti bisa dong.
Oke, sekarang kita masuk ke muatan matematika. Ya. Penjumlahan bilangan ratusan. Ya, anak-anak masih ingat ya, bilangan ratusan itu mempunyai 3 angka. Ada satuan, ada puluhan, ada ratusan. Ya, yuk kita baca. Rizky memiliki 135 butir kelereng. Kilby memiliki 129 butir kelereng. Berapa jumlah kelereng keduanya? Oke, untuk mengerjakan penjumlahan bilangan ratusan ini, kita bisa menggunakan 3 cara. Atau ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Cara yang pertama, ini menggunakan bantuan gambar. Cara yang kedua, menggunakan cara bersusun panjang. Dan cara yang ketiga, menggunakan cara bersusun pendek. Yuk, kita mulai. Yang pertama, menggunakan bantuan gambar. Ya, kita lihat dulu gambarnya. Oke. 135 butir milik Rizky dan 129 kelereng ini milik Kilby. Kita pisah dulu. Satuannya mana, puluhannya mana, ratusannya mana. Di gambar ini sudah terpisah semuanya. Satuannya ini ada 5 dan 9. Puluhannya ada 30 dan 20. Dan ratusannya ada 100 dan 100. Nah, kalau sudah begini tinggal kita jumlahkan. Nah, anak-anak kalau mau menjumlahkan harus dari mana dulu? Harus dari yang paling belakang. Betul, dari yang belakang dulu. Ya, lihat yuk, dari yang belakang itu 5 dan 9. Kalau dijumlahkan jadinya ada 14. Padahal kalau 14 itu dia tidak hanya satuan, tapi dia juga ada puluhannya. Maka caranya bagaimana? Oke, yang 10 kita pindah ke grup yang puluhan. Jelas ya? Nih, 5 tambah 9 kan 14. Ini yang 10 kita pindah ke grup puluhan karena dia bukan satuan, jadi harus dipindah. Nah, yang puluhan, nah, jadi tambah 10 lagi anak-anak. Oke, sekarang kita tinggal tulis. Nah ini, satuannya jadi tinggal berapa? Tinggal 4. Sedangkan puluhannya, ini ada 50. 50 itu dari mana? Dari 30 tambah 10. Sedangkan yang tadi, yang kita pindahkan tadi ini 10. Jadi 50 tambah 10 sama dengan 60. Dan yang ratusan, 100 tambah 100 sama dengan 200. Maka jumlah semuanya adalah 200 ditambah 60 ditambah 4. Jadi jumlah kelereng milik Kilby dan Rizky ada 264. Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang cara yang kedua ini menggunakan cara bersusun panjang. Tulis bilangan dalam bentuk panjang, lalu jumlahkan setiap nilai tempatnya. Ya, anak-anak tulis dulu bilangan dalam bentuk panjangnya. Nah, contoh nih, 135 itu sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 5. Dan 129 itu 100 ditambah 20 ditambah 9. Ini sudah ditulis bentuk panjangnya. Kalau sudah ditulis bentuk panjangnya, baru kita jumlahkan. Yuk, dari mana menjumlahkannya? Dari belakang dulu, dari satuannya dulu. 5 ditambah 9. Ada berapa? Iya, ada 14. Yuk, kita tulis. 5 ditambah 9 itu sama dengan 14. 30 tambah 20 sama dengan 50. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Nah, Bu Guru, ini kok ada 14 di sini? Padahal 14 itu ada puluhan dan satuannya. Nah, maka kalau seperti ini harus kita pisah lagi anak-anak. 14 ini dipisah. Satuannya 4, puluhannya adalah 10. Jadi tinggal 200 tambah 50 tambah 10 tambah 4. 50 dan 10 ini boleh dijumlahkan karena ini merupakan sama-sama puluhan. Sehingga menjadi 200 ditambah 60 ditambah 4 sama dengan 264. Jadi jumlah kelereng Rizky dan Kilby ada 264 butir kelereng. Begitu ya. Oke.
Lanjut. Cara yang ketiga ini menggunakan cara bersusun pendek. Cara bersusun pendek ini caranya hampir sama anak-anak, yakni dengan cara susun ke bawah bilangan yang akan dijumlahkan sesuai nilai tempatnya. Oke, yuk bilangannya dulu tadi berapa? 135 ditambah 129. Kita urutkan dulu di situ. Oke, satuan harus urut dengan satuan, puluhan harus urut dengan puluhan, dan ratusan harus urut juga dengan ratusan. Yuk, sekarang dari satuannya dulu. 5 ditambah 9. Ya, yuk kita jumlahkan dulu deh. 5 ditambah 9 sama dengan 14. Ini 14, ini simpan 1. Ya. Kenapa simpan 1? Karena 1 itu bukan satuan, itu adalah puluhan. Maka harus kita taruh. Nah, kita taruh di atasnya puluhan, di atasnya angka 3. Nah, yang 4 kita tulis di bawah situ. Nah, jadi 5 tambah 9 sama dengan 14. Ya, kita tulis 4 saja. Yang 1 kita simpan di atas angka 3 atau di grup puluhan. Lanjut. Lalu jumlahkan apanya? Puluhannya. Oke, ini sudah mudah kalau seperti ini. Yuk, kita jumlahkan puluhannya. 1 tambah 3 tambah 2 sama dengan 6. Puluhannya ada 6. Nah, yang terakhir ratusannya. Ini mudah. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi jumlah kelereng Rizky dan Gilby ada 264 butir kelereng. Bisa ya anak-anak ya? Oke, pasti bisa ya. Berikutnya, kalau tadi anak-anak sudah menjumlahkan, sekarang kita akan mengurangkan. Ya, pengurangan bilangan ratusan ini juga sama, dia harus memperhatikan nilai tempat bilangannya. Nilai tempat tadi sudah ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, ada 3 ya. Ini harus urut, tidak boleh tidak urut. Ya, contoh. Oscar memiliki 147 butir kelereng. Kelereng tersebut diberikan kepada Putra 29 butir. Berapa sisa kelereng Oscar? Oke, ya kita kerjakan. Yang pertama ini menggunakan bantuan gambar. Ya, menggunakan bantuan gambar. 147 butir kelereng milik Oscar diberikan kepada Putra 29 kelereng. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, kalian lihat gambar yang pertama, yang paling atas. 100 ditambah 40 ditambah 7. Ya, kalian lihat satuannya 7. 7 dikurangi 9 satuannya ya. 7 dan 9. Kok lebih banyak 9? Banyak yang dikurangkan. Nah, supaya bisa dikerjakan, kita minta dari 40, dari puluhannya. Nah, satuannya tidak bisa buat mengurangkan 9, maka kita minta dari 40. Oke, yang 40 ini kita minta satu baris atau 10 yang kita taruh di sini. Tuh, jadi 10, jadi 17. Kalau sudah begini maka kita kurangkan sudah bisa. Nah, ini sudah Bu Yuna silang 1. Yuk, kita kurangi 29, berarti 17 ini dikurangi 9. Yuk, kurangi 9 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 17 sudah dikurangi 9. Sisa berapa itu di kotak? Oke, ada 8. Tinggal 8 kubus. Kalau sudah, sekarang kita kurangkan yang puluhannya. 147 kurangi 29. Berarti yang 30 kita kurangi 20. Maka kita silang aja yuk. 30-nya kita silang 20. Nah, silang 10, silang 20. Nah, sisanya berapa itu? Sisa 10. Kalau yang 100 kita silang tidak? Tidak ya, karena tidak dikurangkan. Nah, maka dapat kita tulis 17 kurangi 9 sama dengan 8, 30 kurangi 20 sama dengan 10, 100
tidak dikurangi atau dikurangi 0 sama dengan 100. Sehingga jumlahnya menjadi 118 kelereng milik Oscar. Gitu ya. Oke, lanjut. Tadi menggunakan bantuan gambar. Sekarang kita menggunakan cara bersusun panjang. Caranya hampir sama. Yang pertama, tulis dulu bilangan dalam bentuk panjang, lalu kurangkan setiap nilai tempatnya. Yuk. 147 dikurangi 29. Sama dengan ini ya. 147 itu 100 ditambah 40 ditambah 7. Sedangkan 29 itu 20 ditambah 9. Oke, kamu perhatikan. 7 dan 9. Yuk. Nilai satuan pada bilangan pertama itu lebih kecil daripada bilangan kedua. Maka angka 10 dipinjam atau diminta dari nilai puluhan. Yuk. Maka jadi begini kita tulis. Nah, 147 itu jadi 100 ditambah 30 tambah 17. Kok berbeda Bu Yumna? Iya, ini berbeda tapi sama. Nah, ini 30 tambah 17. Kenapa jadi 30? Karena tadi 40-nya diminta 10, sehingga tinggal 30. Sedangkan yang 17, tadi kan 7. 7 tambah 10 jadi berapa? 17. Gitu ya. Yang 29 tetap 20 tambah 9. Sekarang baru bisa kita kurangkan. Dari apa dulu? Dari belakang dulu. 17 dikurangi 9, 8. 30 kurangi 20, 10. 100 kurangi 0, 100. 100 ditambah 10 ditambah 8 sama dengan 118. Jadi jumlah kelereng Oscar ada 118 butir kelereng ya. Ini adalah cara menggunakan bersusun panjang. Cara yang ketiga atau yang terakhir itu menggunakan cara bersusun pendek. Ini hampir sama dengan waktu tadi kita mengerjakan penjumlahan. Ya, susun ke bawah bilangan yang akan dikurangkan sesuai nilai tempatnya. Ingat lagi, nilai tempatnya tidak boleh terbalik, tidak boleh tidak urut, harus urut. Yuk. 147 dikurangi 29. Lihat dulu urut belum? Ya, satuan urut dengan satuan, puluhan urut dengan puluhan, ratusan urut dengan ratusan. 7 sudah urut dengan 9, 4 sudah urut dengan 2, 1. Ya, karena hanya 1 saja ratusannya, maka seperti itu ya nulisnya ya. Oke, yang pertama kita kerjakan apa dulu? Satuannya dulu, coba kita lihat. 7 dikurangi 9. Bisa tidak anak-anak? Tidak bisa, 7 dikurangi 9 ini tidak bisa. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita pinjam. Nah, kurangkan satuannya. Kita pinjam dari 4. Nah, yang 4 jadi tinggal sisa 3. Yang 7 jadi 17. Kurangkan satuannya. 17 dikurangi 9 sama dengan 8. Kalau sudah begini, lalu puluhannya. Puluhannya tadi tinggal berapa? 3. 4 sudah diminta 1 ya, tinggal 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, terus ratusannya 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Mudah ya? Ya. Jadi jumlah kelereng Oscar ada 118 butir kelereng. Bisa ya? Bisa. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke muatan SPDP. Gambar itu apa sih? Gambar itu adalah sesuatu yang dibuat dengan coretan alat tulis pada media gambar. Media gambar ini bisa berupa kertas, daun, kain, atau papan. Gambar menjadi lebih indah jika diberi warna. Yuk, mewarnai gambar ini anak-anak bisa menggunakan pensil warna, krayon, atau spidol. Oke. Ini kalau pensil warna, anak-anak nanti hasilnya akan seperti ini contohnya. Kalau menggunakan pensil warna, hasil warnanya atau hasil gambarnya akan lebih halus, lebih soft seperti itu.
Sedangkan kalau anak-anak menggambar menggunakan krayon, nanti hasilnya akan lebih tajam, ya. Ya, tapi kelemahannya kalau krayon ini tidak bisa dihapus, ya. Paling hanya bisa ditumpuk dengan warna lain. Kalau pensil warna masih bisa sedikit dihapus. Dan yang terakhir, kalau pakai spidol hasilnya bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Cuma kalau pakai spidol, anak-anak kalau pakai biasanya kadang suka itu ya suka tembus di belakang, ya. Jadi harus tidak panas-panas atau tidak keras-keras, ya, harus pelan-pelan supaya tidak tembus ke belakang kertas. Ini hasilnya. Berikut. Nah, kalau tadi ada gambar, sekarang kita menggambar. Menggambar ini dapat dilakukan dengan mengamati objek secara langsung atau membayangkannya. Nah, anak-anak kalau mau menggambar boleh nyontoh. Misalnya lihat pohon, dicontoh digambar. Nah, itu namanya mengamati objek. Atau membayangkan, misalnya anak-anak membayangkan gambar gunung atau membayangkan gambar awan, dibayangkan dulu dalam pikiran, lalu baru digambarkan ke dalam kertas. Nah, menggambar dengan cara membayangkan atau berkhayal ini disebut dengan menggambar imajinatif, ya, atau menggunakan imajinasi. Ya, lanjut. Sketsa. Nah, sketsa itu adalah rancangan gambar berupa garis. Sketsa dapat dibuat dengan menggabungkan berbagai garis. Nah, anak semuanya, biasanya kalau sketsa ini kita menggunakan pensil, ya. Ya, jadi dibuat dengan sketsa dulu dengan pensil. Nanti kalau sudah bagus, sudah cocok, baru kita warnai. Sketsa ini bisa macam-macam anak-anak, ya. Ada macam-macam sketsa contohnya. Contohnya ada sketsa garis lurus. Nah, itu contohnya. Ya, itu semuanya garis lurus. Bisa juga zigzag. Zigzag ya, seperti huruf Z. Ya. Bisa juga lengkung. Ya, melengkung bisa seperti itu. Atau juga spinal. Ya, spinal itu seperti spiral. Seperti obat nyamuk bakar deh. Ya. Lalu bisa juga garisnya seperti gelombang. Nah, seperti itu contohnya. Kalau garis gelombang mungkin anak-anak menggambar laut mungkin atau ombak. Itu bisa menggunakan garis gelombang. Oke. Nah, di sini Bu Yumna ada contoh sketsa. Nih, ini sketsa sudah digambar dengan pensil lalu ditebalkan dengan spidol biasanya. Lalu kalau sudah diwarnai bisa seperti ini. Nah, ini adalah contoh sketsa yang sudah diwarnai. Bisa lihat perbedaannya ya. Ya, kalau sketsa yang belum diwarnai biasanya warnanya hanya hitam putih, ya, belum ada warnanya. Sedangkan kalau yang sudah jadi atau sudah diwarnai itu bisa bermacam-macam warnanya dan lebih indah. Oke. Mewarnai dengan teknik percik. Oke. Teknik percik ini anak-anak bisa menggunakan sikat gigi bekas, cat air, dan juga sisir. Oke, ini contoh peralatan yang digunakan. Nah, itu ada kertas, ada cat air, ada itu palet, sikat gigi, sisir, dan juga daun. Nah, itu daunnya yang digunakan untuk mencetak. Yang pertama-tama daunnya ditaruh di atas kertas dulu. Lalu bisa ditindih menggunakan batu supaya daunnya tidak tertiup angin, tidak pergi kemana-mana, biar dia anteng gitu. Terus kalau sudah seperti itu, anak-anak bisa melarutkan cat air di air ya, sedikit aja. Lalu sikatnya itu dicotol-totol di atas cat air. Nah, kemudian menggunakan sisir, nah, dipercikkan ke atas daun yang sudah ditaruh di atas kertas tadi. Di sini fungsi sisirnya itu hanya untuk supaya tetesannya tidak terlalu banyak. Jadi tetesannya supaya kecil-kecil, tidak banyak. Kalau tetesannya gede-gede nanti jadi jelek, tidak bagus, ya. Seperti itu anak-anakku semuanya. Mungkin bisa dicoba di rumah ya. Oke. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk like dan komen video ini ya. Bu Yumna minta saran dan kesannya ya, supaya Bu Yumna lebih bersemangat lagi dalam membangun channel ini.
Dan jangan lupa subscribe dong. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.